Halo semua, pada video kali ini saya akan membagi pengalaman saya ketika memperpanjang paspor di kantor imigrasi Denpasar. Jadi ini khusus untuk berguna sekali untuk kalian yang tinggal di Bali terutama. Kayak apa pengalamannya? Simak terus videonya. Jadi sebenarnya paspor ini, jadi saya punya dasar ini yang lama, sudah dirobek, digunting oleh petugas imigrasi di sana, dan juga ini paspor yang baru. Kali ini saya bikin paspor yang elektronik, paspor, karena mengingat lebih aman dan juga lebih mudah untuk mana-mana. Jadi maksudnya lebih gampang nanti pas dan tidak susah dipalsukan. Jadi aku lebih baik membuat perpanjang baru paspor memakai elektronik paspor ini. Nah, bagaimana sih caranya untuk memperpanjang paspor, apalagi di tahun 2002 ini? Oke, nah jadi paspor ini sudah aku perpanjang dari udah agak lama sih ya. Dari sekarang bulan Maret, April, jadi ini udah bulan Maret udah jadi sebenarnya. Dan waktu itu, waktu perpanjang paspor ini tidak ada niatan apa-apa. Aku pikir perpanjang aja karena mengingat waktu itu udah melihat berita-berita yang kayaknya negara-negara tuh udah pada buka border, maksudnya international bordernya, dan sudah sudah merelaksasi ya kebijakan border mereka gitu. Jadi aku pikir mumpung belum holiday season, belum peak season, dan kemungkinan juga pikiran waktu itu untuk perpanjang paspor cepat-cepat itu jadi apa namanya, biar kita juga rame pas di bulan Juli untuk pemilihan paspor bulan Juli ataupun nanti pas setelah Lebaran, karena biasanya bulan-bulan tersebut itu biasanya perpanjangan paspor kantor imigrasi agak penuh ya antriannya. Jadi maka dari itu langsung pas ada keputusan untuk perpanjang paspor, langsung perpanjang paspor. Jadi meskipun emang kayak mesti bulan Maret gitu. Oke, jadi paspor lama ini udah expired di tahun di bulan Juli 2021. Jadi udah expired. Jadi waktu itu emang gak ada niatan untuk langsung cepat-cepat perpanjang karena mengingat juga waktu itu masih COVID dan kayaknya internasional baru juga masih punya kan pada tutup. Jadi adalah santai aja, sabar aja. Oke, nah untuk tahun 2022 ini, aku sih sebenarnya kayak bangga banget ya ngelihat perkembangan kantor imigrasi di Indonesia, terutama untuk paspor, karena sangat lebih canggih dan lebih mudah. Jadi tidak perlu lagi kita mesti datang ke kantor imigrasi untuk ngantri, karena dulu tuh ingat baru waktu bikin pasporan ini di tahun 2016, itu tuh mesti datang ke kantor imigrasi dan ngambil kantor imigrasi pagi-pagi dan sudah harus ambil nomor gitu. Jadi sekarang lebih gampang, kalian hanya tinggal download app yang namanya M-Paspor. Nah, ini bisa kalian download di Google Play Store ataupun juga melalui iPhone, karena kebetulan kakak saya juga pakai iPhone dan itu berhasil. Saya sih pakai Android, tapi sempat itu tuh pernah ada review di YouTube kalau misalnya pakai iPhone masih agak bermasalah. Cuma sekarang the good news is sekarang kalian yang punya iPhone bisa download langsung aplikasi M-Paspor ini. Nah, jadi stepnya setelah kalian sudah download M-Paspor di HP kalian tinggal buat akun, isi data, dan juga nanti ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Nah, di pertanyaan yang kalian jawab nanti, diisi pertanyaan itu adalah kalian juga harus sama pas nanti kalian datang ke kantor imigrasinya untuk interview. Oke, jadi kalian sudah isi dan juga bagian yang terutama yang penting itu adalah ketika mereka ada pertanyaan kegunaan paspor ini. Jadi kalian harus jujur, ini paspornya emang digunakan untuk apa. Kalau emang jalan-jalan, ya jalan jujur. Jadi kalau misalnya untuk kalian untuk mungkin bikin paspor ini untuk pekerja migran, itu juga harus ditulis untuk pekerja migran atau bukan. Dan ada pilihan, karena nanti ada perbedaan kalau misalnya kalian punya untuk bikin paspor baru atau hanya memperpanjang paspor, karena ada perbedaan di syarat dokumennya. Nah, untuk lalu setelah diisi, nanti mereka juga ada pertanyaan negara tujuan.
Kalau saat ini kalian tidak punya negara tertentu yang akan kalian ingin kunjungi, bilang aja tidak ada, karena emang jujur waktu itu juga emang tidak ada negara yang spesifik negara yang akan saya kunjungin. Pokoknya basically adalah negara yang sudah buka border dan sudah relax border, visa juga tidak ribet, itulah yang akan negara saya akan kunjungi. Tapi waktu itu saya isi ya udah, belum ada negara, cuma memperpanjang paspor aja. Oke, jadi seperti itu. Nah, setelah udah isi semuanya, nanti akan kalian didirect ke untuk slot. Jadi sebelum bayar kalian harus pilih slot dulu di kantor imigrasi. Nanti misalnya ada kantor imigrasi terdekat. Nah, dapetin slot untuk ke kantor imigrasinya ini, untuk antrian untuk pengambilan biometrik dan segala macam, dan nanti di interviewnya juga, itu memang agak tricky. Untuk yang di Denpasar sendiri, jadi di Bali itu ada 2 kantor imigrasi, satu yang di Ngurah Rai, daerah arah Jimbaran, mau ke arah Jimbaran di Kuta Selatan, satu lagi di Denpasar. Gitu. Waktu itu saya pilih sempat pas ngelihat, pas pertama apply untuk bikin pemilihan paspor, itu saya melihat di Ngurah Rai kosong gitu, cuma langsung dapat slot dan Denpasar penuh. Itu langsung dapet slot, masih ada banyak banget slotnya gitu kan, terus 2 minggu itu banyak banget slotnya. Tapi karena waktu mikir ya udah ntar aja dan nggak bayar, karena begitu kita sudah dapet slot kita harus segera bayar. Jadi bayar itu mereka kayak ada kasih waktu 1-2 jam untuk kalian segera membayar pembuatan paspor ini. Jadi itu lupa bayar, jadi hilanglah slotnya, otomatis hilang, hanguslah aplikasinya gitu. Nah, yang kedua kalinya saya coba lagi apply, nggak dapet dua-duanya, sudah penuh. Itu juga agak penyesalan karena susah banget dapet slotnya. Jadi ternyata Ngurah Rai itu udah penuh semua, 2 minggu itu sudah penuh semua, dan Denpasar pun juga penuh. Yang lucunya waktu di tanggalnya itu, waktu Denpasar itu mereka cuma satu-satu, jadi satu hari, jadi mereka belum buka lagi untuk besokannya. Jadi misalnya tanggal itu tuh kayak pertengahan Maret ya, tanggal 17-18, jadi itu 18 Maret itu penuh. Tanggal ini penuh juga, dia belum buka, jadi masih putih ya, di kalendernya itu masih putih, belum buka. Jadi aduh pusing juga ya, jadi kalau gimana nih gitu kan. Dan untungnya pihak dari kantor imigrasi Denpasar ini dia punya WhatsApp, nomor WhatsApp, dan juga lumayan aktif di akun Instagramnya. Jadi dari akun Instagram itu pun saya menghubungi pihak kantor imigrasi Denpasar. To be honest, mereka juga lumayan cepat sih untuk menjawab pertanyaan dari kita melalui WhatsApp. Emang tidak langsung dijawab, tapi lumayan, jedanya paling hanya 1 jam, 1-2 jam, tidak sampai yang berhari-hari baru dijawab gitu. Jadi waktu itu emang belum dapet slotnya, dan karena saya baca di Instagramnya, di akun Instagram mereka, kalau misalnya kantor imigrasi Denpasar itu punya kuota 200 applicants setiap harinya. Nah, tapi saya lihat di kalender itu less than 200 gitu kan. Jadi aku mikir ini sisa dari 200 ini kayak cuma 70, apalah 70 atau 80. Nah, sisanya ini dikemanain gitu. Jadi tapi itu tuh saya udah tanyakan ke pihak imigrasi, tapi saya belum dapat jawaban gitu. Ya udah, aku pikir itu tuh kayaknya hari Jumat. Jadi hari Jumat itu aku udah set timing kalau misalnya akan langsung cepet-cepet kayak jam 2, karena menurut dari baca apa yang di Google itu biasanya kantor imigrasi akan merefresh antriannya itu tiap hari Jumat di jam 2 siang. Jadi tetap akan merefresh, jadi jaga-jaga aja, kalian harus cek-cek aplikasi M-Paspor kalian. Oh ya, untuk kalian jangan khawatir kalau sudah mendaftarkan, sudah ada data-data kalian, sudah upload semua dokumen di M-Paspor, lalu kalian belum dapat slot juga yang kalian inginkan, itu jangan khawatir karena dokumen kalian tidak akan hilang, jadi akan tetap tersimpan di aplikasi tersebut. Jadi gak usah khawatir kalau misalnya nggak dapat slot minggu depannya, tapi ini hapus kayak apa lagi, kalian tidak perlu khawatir karena itu tidak, jadi akan tersimpan data kalian sampai kalian dapat slot. Even kalian sudah dapat slot pun, kalian juga itu data kalian akan tersimpan di aplikasi M-Paspor tersebut. Jadi
I truly appreciate dari usaha pemerintah, terutama kantor imigrasi untuk memudahkan warga negaranya untuk membuat paspor gitu. Oke, nah jadi kita lagi balik ke pembagian untuk dapat slot untuk datang ke kantor imigrasinya ini untuk wawancara ya. Lalu wawancara dan sidik jari, wawancara dan sidik jari. Jadi oke, jadi slot ini pagi kan kalau nggak salah udah Jumat udah bikin gitu kan. Terus aku mikir, aduh gimana nih gitu kan, nggak dapet dan aku udah tanya kok kayaknya nggak ada harapan, udah kayak hopeless. Tapi triknya ini belajar dari pengalaman itu adalah kalian harus rajin ngecek aplikasi M-Paspor, terutama di jam-jam yang tidak biasa. Jadi jangan cek di pas jam-jam kalau menurut saya nih ya, dari pengalaman kemarin, jangan di jam-jam yang sibuk. Jadi coba cek di jam 8 malam, jam 12 malam, even subuh-subuh. Nah, waktu itu iseng banget abis subuh-subuh, jadi sekitar jam 5, jam 4, aduh nggak ada slot gitu kan. Dan itu kayak perasaan, udahlah kapanpun nanti dapat slotnya ya sudah kita daftar aja. Jadi tidak menaruh harapan besar, toh lagi tuh mikirnya kayak ada perasaan kayak ikhlas, ya udahlah ikhlasin aja gitu kan. Kalau nggak dapet ya udah nggak apa-apa, toh masih ada berikutnya. Atau juga untuk niatan pergi ke negara yang emang kunjung itu masih lama di bulan November yang spesifik. Cuma pengennya sih kayak bulan Juli tuh bisa pergi jalan-jalan, bahkan kalau perlu bulan Mei pun udah jalan-jalan gitu kan. Jadi balik lagi, jadi tuh kayak subuh gitu, pokoknya udahlah nggak mengharap gitu. Tiba-tiba sekitar jam 5-an, pokoknya itu sekitar setelah sholat subuh itu aku iseng aja cek M-Paspor lagi. Ternyata ada dong satu slot di kantor imigrasi Denpasar, dan itu hari Senin. Jadi bayangin, aku ceknya hari Jumat pagi-pagi, dan tiba-tiba ada satu slot kosong di pagi-pagi pula di hari Seninnya. Jadi kayak beruntung banget gitu, cuma satu slotnya gitu kan. Jadi kayak beruntung banget. Ini kemungkinan juga mungkin orang itu udah ada apply, udah ini, tapi ternyata mungkin dia cancel atau dia tidak bayar. Jadi make sure kalian rajin-rajinlah ngecek M-Paspor kalian gitu. Nah akhirnya dapat di hari Seninnya, datanglah ke saat interview gitu. Oke, nah fast forward, kita langsung ke hari Senin ini. Aku sudah menyiapkan, jadi udah dapat slot baru kita bisa bayar langsung pada saat itu juga. Begitu dapat slot, aku langsung ke ATM, karena aku tuh nggak punya klik BCA internet BCA ya, aku lupa deh. Pokoknya internet, kalau nggak ke internet BCA klik BCA deh, lupa inget. Pokoknya tuh nggak ada, pokoknya nggak bisa pakai MBCA. Aku kebetulan pakainya punya akun BCA, karena sebenarnya bukan nggak punya, cuma tuh lupa passwordnya apa gimana, pinnya. Terus males aja gitu ke kantor BCA-nya lagi untuk ngurus si klik BCA ini, pak internet BCA, pokoknya internet bankingnya tuh agak males gitu kan. Jadi adalah ke ATM, toh juga dekat juga ATM-nya, untungnya cuma 200 meter dari rumah, jadi dan 24 jam pula, jadi oke lah, nggak ada masalah gitu. Langsung cepet ATM, langsung bayar, dan dapat konfirmasinya. Nah begitu sudah lengkap semua, sudah dibayar, kamu akan terima email, dan juga kalian harus download bukti kalau kalian sudah mendapatkan slot. Nah bukti ini nanti akan kalian ada tinggal download, dan kalian harus print ketika kalian ke kantor imigrasi tersebut. Jadi itu harus kalian print ya, harus dibawa dan ditunjukkan di kantor imigrasi, karena mereka akan minta itu. Tapi untuk kalian tidak punya printer, di kantor imigrasi Denpasar itu ada kayak tukang fotokopi, jual materai, dan juga bisa ngeprint di situ, dan harganya juga terjangkau. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian tidak punya printer di rumah, kalian bisa lakukan itu pas saat kalian tiba di kantor imigrasi. Dan biasanya juga di kantor imigrasi itu akan ngomong kalau misalnya kalian punya jam 8, kalian diharuskan untuk datang ke kantor itu setengah jam sebelumnya. Jadi ini kayaknya bagus untuk kalian untuk kayak mempersiapkan semua dokumen. Jadi aku pikir nggak boleh datang cepat supaya kalian tidak agak buru-buru dan punya waktu untuk ngeprint atau cari mungkin dokumen yang kalian perlukan nantinya pada saat interview.
gitu. Nah, karena saya sifatnya perpanjang paspor, jadi aku sudah cukup bawa paspor lama dan KTP. Tidak perlu difotokopi sama sekali, jadi hanya cukup bawa itu aja, paspor lama dan KTP asli. Jadi tidak ada fotokopian, jadi gampang banget. Kayak dulu tuh perpanjang paspor tuh kayak ribet banget ya, mesti bawa inilah, suruh bawa fotokopian ini. Kayaknya dulu seingat saya tuh waktu tahun 2016 bikin itu tuh kayaknya tuh ribet gitu loh. Jadi sekarang kan kayaknya wah simple sekali gitu. Jadi bagus, good for kantor imigrasi, terutama di Denpasar yang memudahkan pembuatan paspor dan perpanjangan paspor ini gitu. Oke, jadi datang pagi-pagi sudah setengah 8 pakaian. Oke, pas kalian datang ke kantor imigrasi adalah kalian harus tampil rapih, karena kalian juga akan difoto untuk di paspor kalian. Jadi make sure kalian pakai baju yang rapi, jadi tidak pakai kaos oblong, tapi ya menghormatilah karena ini akan di paspor kalian ya. Ingat, ini paspor kalian akan buat kalian jalan-jalan ke luar negeri, jadi make sure you look good, you look decent untuk foto di paspor ini gitu. Dan paspor ini akan sampai 5 tahun, jadi make sure 5 tahun Anda you look good, kalian harus look good di paspor kalian. Dan paspor imigrasinya kan juga nggak malu-maluin ya, kalau kalian kayak gembel di paspornya kan kayak nyesel gitu kan. Oke, jadi kalian harus sambil rapi. Bagusnya kalau untuk ini pakai kerah, pakai kemeja yang ada kerahnya, dandan sedikit, jangan kelihatan pucat. Again, ingat ini adalah untuk di paspor kalian gitu. Oke, saat ini sih pas datang ke kantor imigrasi prosesnya tidak lama, cepat sekali, kayaknya kurang dari setengah jam itu sudah selesai semua prosesnya. Jadi pertama dari penulisan dokumen, waktu itu kalian akan dapat nomor, nanti adalah tiba pada saat kalian untuk interview. Nah, untuk interview ini ada tips and tricksnya juga. Nah, untuk interview make sure kalian menjawab dengan confident, dengan pede gitu ya, dan jawablah sejujur-jujurnya. Jadi tidak mengarang-arang hal-hal lain, karena itu akan mempengaruhi kalian akan di-approve nggak paspornya atau tidak gitu. Waktu itu kalau dari pengalaman adalah waktu itu saya ditanyain kegiatan sehari-harinya seperti apa. Jawab sejujurnya, kalian kerja apa. Waktu itu aku jawab freelance, which is true, aku freelance. Dan waktu itu tadi tanya kamu mau ke negara, mau pakai paspor ini untuk kemana, saya bilang memang untuk wisata, untuk emang jalan-jalan. Waktu itu benar, karena emang tidak ada niatan pakai kemana buat apa-apa yang lain-lain, itu tidak ada gitu. Jadi terus apalagi ya, dia bahkan nanya freelance-nya freelance apa, bergerak di bidang apa, seperti itu. Jadi memang tidak lagi kemarin, sepengetahuan saya kemarin pun the based on experience itu mereka tidak menanyakan surat rekomendasi dari kantor. Oke, dulu disuruh pakai ya kalau nggak salah, kalian punya satu dari kantor kalau membuktikan kalau kalian kerja. Tapi pengalaman kemarin sudah ternyata even kalian pun freelance, kalian tidak bekerja pun kalian tetap bisa perpanjang paspor atau mungkin bikin paspor. Saya disclaimer, tidak tahu kalau untuk awal bikin paspor bagaimana, apakah kalian butuh kerja rekomendasi dari kantor atau tidak. Tapi dari kemarin itu kayaknya 2 kali bikin paspor, jadi udah even yang 2016 ini saya juga tidak bekerja, jadi sudah freelance. Itu pun tidak ada masalah. Kayaknya mereka juga nggak minta sih, sehingga saya 25 tahun yang lalu pas bikin paspor yang ini nih yang udah expired, itu saya juga nggak kerja, jadi mereka juga nggak nanya. Tapi mungkin aku nggak tahu ya, kalau misalnya kalian pas bikin paspor baru, I don't know about that. Tapi I'm not sure, tapi mungkin bisa dicek. Cuma untuk perpanjang kayaknya mereka tidak terlalu ribet sih urusannya gitu. Oke, jadi itu aja sih, mereka cuma nanya mau ke negara mana, dan waktu itu aku jawabnya juga ya jujur aja emang itu jawabannya, emang belum ada negara mana yang saya bilang negara yang border udah buka aja gitu kan, yang border buka dan nggak perlu visa langsung berangkat. Jadi waktu itu emang which is true, itu emang jawaban sejujurnya, karena emang kalau emang border buka itu langsung cepet berangkat. Udah kangen banget kan traveling gitu, 2 tahun lebih nggak traveling gitu. Nah, ya udah selesai semua. Mereka juga tuh kayaknya kalau ada itu ada pengambilan biometrik, jadi kayak cap jari ke ininya,
Dan terakhir itu mereka minta untuk tanda tangan di atas materai 10.000. Kalian nggak usah khawatir, kalian bisa beli juga materinya itu di kantor ini, ada kayak fotokopi di kantor imigrasi Denpasar. Harganya juga cuma 10.000 pas 11.000, lupa, pokoknya itu gampang banget. Dan kalian tanda tangan di kertas tersebut menyatakan bahwa emang paspor yang akan kalian gunakan itu untuk wisata atau untuk jalan-jalan saja gitu. Jadi udah selesai. Dan ya jadi kurang dari 30 menit udah kelar semua proses perpanjangan paspor. Kita disuruh tunggu 3 hari. Nah, untuk kapan tahunya paspor itu sudah jadi apa belum, kalian emang harus tunggu 3 hari karena tidak ada notifikasi di M-Paspor. Dan pihak imigrasi di WhatsApp imigrasi pun mereka tidak akan bilang apa-apa kalau paspor kamu udah jadi. Emang tunggunya 3 hari. 3 hari setelah kalian interview itu udah datang, berarti udah langsung jadi. Jadi waktu itu aku sih nunggu sehari kemudiannya lagi, jadi kayak nunggu 4 hari. Hari keempatnya baru datang ke kantor imigrasi just to make sure kalau seandainya pas hari ketiga mereka belum jadi paspornya gitu. Nah, untuk pengambilan paspor kalian hanya cukup memberikan kayak di paspor kalian. Kalau kalian sudah sudah lunas untuk pembayaran paspor tersebut, tinggal kalian ke petugas imigrasinya aja gitu. Dan ya, jadi sudah selesai hari keempat. Setelah ini mereka pun dapatlah paspor baru dengan elektronik. Jadi punya e-paspor sekarang dan sudah siap. Dan aku tuh seneng banget. Senengnya karena apa? Ya pengalaman satu, awalnya yang ini Jakarta semua Jakarta, dan ini tiba-tiba di Denpasar. Jadi pengalaman baru banget waktu kemarin perpanjangan paspor di Denpasar. Jadi secara singkatnya happy banget. Bikin paspor itu tidak seribet seperti dulu. Kalau saya bilang malah ini gampang sekali. Kurang dari 30 menit dan sudah kelar. Tapi again disclaimer, ini adalah hanya yang di Denpasar, yang di Bali aja. Aku nggak tahu kalau dengan kantor imigrasi yang lain karena mereka pasti punya kebijakan yang berbeda. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga berguna, bermanfaat untuk kalian yang akan memperpanjang paspor. Terutama kalian yang tinggal di Pulau Bali ini. Jadi kalian meskipun paspornya dari daerah lain, provinsi lain, kalian itu online, kalian tetap bisa perpanjang paspor kalian di kantor imigrasi manapun terdekat yang dengan kota kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.